Kan ketiga. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kang dan Teteh, para hadirin yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berjumpa meskipun via tatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam, semoga kita tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atau tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang tetap sikoh memegang teguh ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah yang akan dilantunkan oleh Teh Najwa. Kepadanya waktu dan media saya persilahkan. Baik, kepada Teh Serly, waktu dan media kami persilahkan. Teh Serly, apakah hadir? Baik, kepada Teh Serly, waktu dan media disilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada TMC yang sudah memberikan kesempatan. Baik, kepada rekan semuanya, agar berkahan di pagi hari ini, mari kita tilawah dulu ya bersama-sama sebelum acara kita dimulai. Sebelumnya, TMC, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Teh. Terdengar, Teh. Assalamualaikum. Apakah suara Bapak juga terdengar? Terdengar, Bapak. Terdengar, Oke. Bapak. Siap. Ya, baik. Kita mulai aja ya tilawah sebelum dimulai acaranya. Kita ta'awudz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Teserli yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, tadi kan sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat-sangat merdu ya. Nah, sekarang teman-teman kita masuk pada kegiatan selanjutnya, ialah kegiatan inti yang ditunggu-tunggu hari ini. Nah, apakah itu Teh? Coba bisa dijelasin Teh Siti. Nah, untuk acara selanjutnya adalah pematerian. Nah, diharapkan akan kita semua untuk menyimak ya dengan seksama pematerian ini yang sangat luar biasa, dan jangan lupa disiapkan juga alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting, dan diharapkan juga untuk mematikan mikrofon dan mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Nah, sebelumnya izinkan saya ya untuk membacakan CV moderator kita yang sangat luar biasa pada pematerian kali ini. Untuk moderator kita kali ini yaitu Kang Aidilas. Tempat tanggal lahirnya di Bontang 7 April 1999. Jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, status pernikahan belum menikah, warga negara Indonesia, alamat rumah Jalan Mars Tengah 1, nomor 4, RT 1, RW 6, Komplek Margahayu, Bandung. Nomor telepon 0818 0705 4595, email rahmanaidiras@gmail.com, kode pos 40295, moto hidup sabar, tenang, dan ikhlas, insya Allah surga akan menghampirimu. Nah, pendidikan formalnya periode tahun 2004 sampai 2006, yaitu sekolah di TK Insan Kamil tahun 2006 sampai 2012, SDN 261 Margahayu Raya, 2012 sampai 2015, SMAN 2012 sampai 2015, SMPN 22 Bandung, 2015 sampai 2018 SMAN 21 Bandung, 2018 sampai sekarang Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk pengalaman organisasinya, yang pertama ada tutorial UPI Kampus Cibiru atau Staf Humas 2019 sampai 2021. Yang kedua ada BEM UPI Kampus Cibiru Kabinet Ragam Cipta atau Staf P2M 2021 sampai sekarang. Yang ketiga LDK UKUM UPI Kampus Cibiru atau Departemen Pelmas 2020 sampai sekarang. Nah, mari kita sambut Kang Aidiras. Kami persilahkan untuk menjadi moderator untuk memandu jalannya pematerian pekanan ketiga ini. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, kepada Teh Siti selaku MC atas kesempatannya, dan langsung saja kepada intinya, yaitu pematerian ya. Maka sebelum dimulai pematerian kali ini,
izinkan Akang membaca CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa kali ini. Untuk tempat tanggal lahir, Indramayu 5 Maret 1976, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan sudah kawin dan agama Islam, serta beralamatkan di Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 15 Kota Bandung, ya. Dan untuk telepon atau faksnya bila mana diperlukan 0812 2262 853. Dan mari saja kita sambut pemateri kita kali ini yang sudah hadir insya Allah di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Jenuru SAG MPD. Mangga kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Aidira. Mas Aidiras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-share screen materinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para panitia, Neng Nabila, Teh Kori, Khairunisa, Neng Vina dan teman-teman semuanya, para mentor. Halo. Dan para peserta tutorial PAI yang amat Bapak harapkan lebih baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan sampai di kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Baik, mohon untuk di mute teman-teman yang lainnya supaya tidak mengganggu acara kita. Untuk hari ini insya Allah kita akan bicara tentang adab atau etika menuntut ilmu. Teman-teman semuanya sudah paham tentang bagaimana sebetulnya menjadi seorang penuntut ilmu. Apakah secara formal menjadi siswa atau santri atau dan lain sebagainya. Nah, di hari Allah kita akan sedikit share tentang persoalan adab atau etika menuntut ilmu. Mungkin bagi teman-teman yang dari pesantren, diawali dari pesantren dulu. Kalau di pesantren, masuk pesantren biasanya belajar dengan Pak Kiainya itu menggunakan ta'limu ta'lim. Ya, itu kita babon untuk bagaimana bersikap dan bertingkah laku sebagai seorang santri dan juga bagaimana cara menghargai, menghormati pada seorang guru, ustadz atau Pak Kiai. Itu sangat baik sekali jika kita mengkaji lebih jauh melalui kitab Ta'limu Ta'lim. Nah, untuk kita hari ini kita awali dari sebuah hadis. Coba yang kedua, silakan. PPT-nya masuk kedua, silakan. Next. Halo. Boleh bantu Bapak? PPT-nya Teh. Halo. Mohon maaf Bapak, ini jaringannya di sini sudah Bapak. Sudah ke yang kedua. Oh, di Bapak masih satu ini di layarnya. Boleh dibantu? Ya Pak. Coba siapa yang hafal tentang hadis yang ini? Mana layarnya tadi? Share screen-nya. Terkait tentang persoalan siapa yang ingin dunia maka dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat pun juga dengan ilmu. Dan siapa yang ingin dua-duanya maka juga dengan ilmu. Dari 288 partisipan siapa yang hafal hadisnya? Bunyi hadisnya. Saya, Pak. Coba angkat tangan. Ya, silakan. Siapa ini? Di Aisyah Bapak Tigina, share Pak. screen-nya nggak muncul. Ya, nggak muncul. Silakan siapa Teh?
Gina, Ai. Pak. Iya, Aigina, Iya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Itu ya, Pak. Masya Allah, yes, luar biasa. Terima kasih, Teh Aigina. Jadi siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Kita jangankan untuk persoalan yang besar, persoalan yang kecil pun semisal, misalnya pakai kerudung ya, Siti Rahma ya, itu kan harus dengan ilmu. Kalau kita menggunakan kerudung tidak pakai ilmu, wah itu bisa berantakan jadinya ya. Baik, jadi itu hal duniawi ya, dengan ilmu. Sekarang ingin jannah, sorga, sesuatu yang kita harapkan bersama tentu. Itu juga harus dengan ilmu. Bagaimana cara menggapai jannahnya? Oh, jannahnya. Kebetulan ada nur jannah di sini ya. Cahaya sorga. Masya Allah. Jadi dengan kita punya ilmu, bagaimana kita beribadah secara maksimal, supaya kita timbangan amalnya lebih banyak, maka dengan ilmu. Ibadah sholatnya dengan ilmu, ibadah puasanya dengan ilmu, haji umrohnya dengan ilmu, dan lain sebagainya dengan ilmu, maka insya Allah kalau kegiatan peribadatan secara mahdoh maupun ghair mahdohnya dengan ilmu, maka insya Allah bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah, insya Allah timbangan amal kita nanti insya Allah banyak, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita di surganya. Amin. Ya Allah, ya mujibas sa'il. Nah, yang kalau kita ingin dunia dan akhirat, oh, dunianya ingin bahagia, akhiratnya ingin bahagia, seperti yang kita doakan tiap hari. Tiada henti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin bahagia dunia akhirat, maka juga dengan ilmu. Itulah urgensi pentingnya sebuah ilmu. Oke, lanjut ya. Tete atau Akang nih yang jadi operatornya? Saya nggak tahu ya. Tidak galau. Kakang ya? Teteh. Oh. Teteh. Mengapa harus dengan ilmu, Teteh ya? Oh, suaranya si perempuan kelihatannya. Iya, alhamdulillah. Mengapa dengan ilmu suatu perbuatan untuk bisa menjadi amal soleh atau amal ibadah, mahdoh maupun ghairu mahdoh, manakala dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Dilakukan dengan niat yang baik. Cara yang baik dan benar tentu sesuai dengan ilmunya. Nah, ada seseorang, misalnya sebut saja siapa ya, misalnya Siti Rahmah. Wah, Siti Rahmah nih. Siti Rahmah, apakah sholatnya selama ini benar? Insya Allah Pak. Yakin benar? Nah ini dia. Kalau sudah bicara masalah yakin benar, kadang-kadang seusia kita itu, waduh seusia kita ya, Masya Allah. Bapak sudah sekian puluh tahun, tetehnya masih sekian tahun, yang apa-apa seusia teteh ya, gitu ya. Seusia teteh itu apakah sudah benar sholatnya? Apakah sudah aqimis sholat? Oh, sudah mendirikan sholat? Wallahu a'lam bishawab. Biasanya jawabannya wallahu a'lam bishawab. Tapi selama ini yang kami pelajari, ya tentu syarat rukunnya ada, sunnahnya ada, yang hal-hal tentu dilarang pun juga kita perhatikan. Nah, niatnya karena Allah, caranya benar sesuai dengan tuntunan Rasul, insya Allah bernilai ibadah. Nah, sekarang sholatnya nih, Nurul Febrianti nih, ada calon mertua indah di depannya misalnya, atau di sampingnya, niatnya karena calon mertua indah. Syarat dan rukun sholatnya dilakukan. Kira-kira di mata Allah bernilai ibadah atau tidak? Bernilai pahala atau tidak? Oh, Nurul Febrianti. Bapak jangan saya sih Pak, saya kan belum punya calon mertua indah. Ya mungkin someone lah ya. Jangan Nurul lah ya, misalnya Siti Roma sudah tadi. Misalnya Mas Muhammad Haidar, waduh Mas Muhammad Haidar nih, Masya Allah gagah perkasa begitu ya. Ini mengalahkan Bapak pemateri nih kelihatannya.
Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Oke, Alif Ridwan, Masya Allah. Baik Mas Alif. Mas Alif nih, kira-kira kalau ada calon mertua indah, sama nggak sholatnya? Cara dan gayanya itu. Ayo Mas Alif, sama dong Pak. Mas Haidar, sama nggak? Hidayatullah, sama nggak? Ada calon mertua dengan tidak ada calon mertua, sholatnya sama nggak? Sama Pak. Cuman masalahnya innamal a'malu binniyat. Di situ ada niat. Kalau niatnya ingin dipuji, ingin dihargai dengan orang tua, dengan calon mertua indah kita, nah ini dia yang barangkali kurang maksimal dan barangkali juga tidak maksimal, tidak bernilai ibadah. Makanya cara yang baik, niatnya yang baik, cara dan gayanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai ya. Mengapa harus dengan ilmu? Karena semua kehidupan dunia ingin dicapai dengan ilmu. Dengan akhirat pun dengan ilmu. Kedua-duanya pun dengan ilmu. Karena itu ilmu very very important. Wah, sangat-sangat penting gitu ya. Oke, lanjut. Bapak sambil menyapa nih ya. Ekrol, Afa Zahra, Masya Allah, kelihatannya sedang bahagia nih. Afa, halo Afa. Oke, bisa bantu Bapak kedudukan orang yang berilmu. Afa, ayo. Ya, ayyuhalladzina amanu, ayo Afa. Afa dengar Bapak enggak? Oke, kelihatannya dia sedang berkomunikasi. Widya Stuti. Ya, Asti. Bisa bantu Bapak untuk menyampaikan Al-Mujadalah ayat 11. Silakan Asti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa iza qila suzu fangsuzu. Gak kelihatan Pak. Yarfa'illahu allazina amanu. Deg-degan Pak. Minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Terima kasih Asti. Nah, Alif Ridwan bisa bantu Bapak sekali lagi yang lancar. Alif. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu, dikatakanlah kepadamu berlapang-lapanglah dalam majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Wa idza, dan apabila dikatakan wa idza qila suzu, berdirilah kamu, fangsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Nah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, darajat, beberapa derajat. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Teman-teman semuanya, banyak sekali di kolom chat itu terkait tentang yang on cam, tidak on cam maksudnya off cam. Silakan dikondisikan saja ya, tidak usah chat lagi karena Bapaknya terganggu ini terkait tentang share screen-nya ya. Jadi yang bisa on cam silahkan, yang off cam silahkan ya. Yang penting jangan ghosting. Oke. Tapi Bapak berpositif thinking ya apa ya. Nah, apa senyum-senyum terus dari tadi nih ya, Masya Allah. Jadi kalau kita beriman, nah ini beriman ya. Anan Karafif. Aduh, Anan Karafif ya. Kita harus beriman terlebih dahulu.
Maka kalau sudah beriman dan insya Allah kitanya itu berilmu, Allah akan meninggikan derajat kita. Insya Allah. Jangankan secara akhirat ya. Secara duniawiah saja soalnya, contohnya Risma. Dulu sebelum diterima di UPI masih SMA. Boleh jadi teman-teman Anda ya masih biasa. Tapi sekarang teman-teman SMA Anda yang mungkin belum diberi kesempatan untuk kuliah, sekarang Risma sudah kuliah, agak berbeda enggak cara dan gaya untuk menanggapi, untuk berinteraksi dan lain sebagainya. Sepertinya secara duniawiah itu ada sedikit perbedaan. Sepertinya ya, pengalaman dulu ya, Ananka ya. Nah, Leni ya, Risma ya. Oh iya Pak, benar. Setelah jadi mahasiswa kok seperti berbeda ya. Teman kita yang belum beruntung barangkali rasanya kurang sepede yang kita lakukan. Waduh, kalau kita sepertinya sudah sangat pede. Karena apa? Karena salah satunya barangkali secara duniawiah tentang masalah formalnya lebih tinggi begitu. Nah, kelebihan tinggi secara formal tentang masalah ilmu ini berdampak terhadap persoalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu secara duniawiah. Masya Allah. Mestinya terkait tentang persoalan tersebut, kita dalam kehidupan sehari-hari pun tentu harus bisa menyesuaikan. Oke, kedudukan orang yang berilmu sangat tinggi derajatnya di mata Allah dan di mata manusia. Lanjut. Mustika, ayo lanjut. Next. Oke, silakan. Siti Rahma bisa bantu. Next berikutnya. Siapa yang menjadi operator ini? Agak telat ya. Jaringan. Biasanya menyalahkan jaringan. Nggak apa-apa lah ya. Silakan. Oke, setelah kedudukan orang berilmu, next berikutnya. Aduh, kalau tahu begini tadi Bapak aja nih. Silakan, silakan. Hilang ya, terpental ya. Mohon maaf Bapaknya terpental. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Halo, terdengar suara Bapak? Dengar Pak. Oke, Neng Sari, bacakan hadisnya. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik-baik, maka difakihkan dalam agamanya. Fakih. Ya, silakan Neng Sari. Oke. Hadisnya ya, Kak. Yes. Man yuridullahu bihi khairan Oke. Siti Rahmah. Ya, Siti Rahmah tolong bantu Bapak bacakan. Kegersekan suaranya Neng Sarinya. Neng Serlinya, maaf. Ya, Siti Rahmah aja lah. Bacakan hadisnya. Mayyuridillahu bihi khairan yafqahu fiddin. Yafqahu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik-baik, mayyuridillahu bihi khairan yafqahu fiddin. Maka ia difakihkan dalam agama. Jadi fakih, orang yang fakih, yafqahu fiddin. Jadi orang yang mengerti fakih terhadap persoalan yang fakih, memahami betul tentang persoalan agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik-baik, maka ia difahamkan,
difakihkan dalam persoalan agama. Arti difakihkan itu bisa dipintarkan dengan ilmu. Lanjut. Silakan lanjut. Slide berikutnya. Halo. Ya, sekarang kita masuk ke adab menuntut ilmu. Kita lihat yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Jadi sekarang teman-teman yang banyak ini, hampir 400 orang, tolong niat menuntut ilmunya itu karena Allah. Oke, maaf Kang, Teteh tadi keluar sendiri. Iya, betul. Bapak juga keluar sendiri. Barang siapa yang menuntut ilmu yang dipelajarinya hanya karena Allah, sedang ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan mata atau benda dunia, ia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Jadi teman-teman ini tolong diperhatikan, niat menuntut ilmunya li'illah kalimatillah, karena Allah. Bukan karena duniawiyah, bukan karena calon mertua indah, bukan karena calon pasangan indah, atau bukan karena sesuatu hal yang lain. Jadi berkaitan dengan menuntut ilmu itu harus karena Allah. Supaya duduk kita, mengerjakan tugas kita, dan lain sebagainya bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai ibadah. Nah, jangan sampai salah niat ya. Oke. Boleh nggak Pak niat saya menuntut ilmu di Cibiru misalnya mencari jodoh? Boleh. Boleh nggak Pak saya misalnya mencari pekerjaan? Boleh. Boleh nggak Pak saya mencari calon mertua indah? Boleh. Boleh nggak saya mencari relasi yang banyak? Boleh. Tapi itu nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nomor satunya karena Allah. Karena dalam dalil, barang siapa yang menuntut ilmu yang dipelajarinya karena Allah, sedang ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan benda-benda. Nah ini niatnya karena hal yang lain, bukan karena Allah. Ia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Astagfirullah. Menuntut ilmu karena sesuatu hal selain Allah, itu dapat bau surganya pun tidak. Apalagi dapat surganya. Makanya jangan salah niat. Harus karena Allah. Kalau Ustadz saya dulu diajarinya nanti Januari, waktu kecil itu, niat menuntut ilmu itu setidaknya ada 4. Yang pertama, karena Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan badan kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, menghilangkan kebodohan orang lain. Yang keempatnya, menghidupkan agama Allah. Selebihnya silahkan. Nanti Allah yang akan mengatur bagaimana kita menuntut ilmu yang baik dan benar, dan bagaimana impact dan implikasinya setelah kita menuntut ilmu. Masya Allah. Kok ada yang bertanya ya? Belum ya, belum. Belum nanti. Kita belum selesai. Bapak belum selesai memberikan materi, sudah ada yang ngacung. Tenang. Lanjut. Ya. Tenang ya, sabar saya. Ya Allah, ini kegerusuan gitu. Apa itu niat? Tolong Putri dimatikan, di mute supaya tidak kegeresekan di bapaknya. Apa itu niat Putri? Ya, Putri di mute Put. Nah, niat itu apa? Nah, kita lihat slide berikutnya. Ya, halo. Apa itu niat? Apakah niat itu perlu diucapkan? Oke, niat itu qasdu syait muqtarinan fi bifi'lihi, melakukan sesuatu perbuatan dengan kesadaran penuh sepanjang perbuatan itu berlangsung. Artinya, teman-teman semuanya, niat itu bukan hanya di awal perbuatan. Niat juga bukan hanya sekedar bacaan. Nawaitul usoli fardhu duhri, misalnya begitu, arba takbir mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Tidak hanya itu, niat merupakan penggabungan seluruh potensi hati, pikiran, dan perbuatan. Allah, nawaitul nusoli fardhu, sekarang mau wudu lah. Nawaitul wudu ali rabbil adasil azghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, diucapkan. Tapi tidak hanya diucapkan, ya, tapi juga dibenarkan dalam hati.
lalu kita mengerjakan gitu, yaitu mengerjakan wudhunya. Jadi qasdu syai'in wa qatarinan bi fi'lihi. Melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran penuh sepanjang perbuatan itu berlangsung. Itu persoalan niat. Ya. Lanjut. Putri, di-mute Putri, ibunya kedengaran suaranya. Ya, lanjut slide berikutnya. Maaf Bapak, maaf. Ya, lanjut. Halo. Aduh, telat ya. Slide berikutnya. Ya, dengan istilah lain niat adalah penggabungan. Penggabungan seluruh potensi manusia yang meliputi faktor intellectual quotient, IQ, potensi emotional quotient, XQ, ada potensi spiritual quotient, yaitu spiritual quotient, SQ. EQ, XQ, dan SQ itu seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita itu digabung. Itulah niat. Ceritanya seperti itu. Ya, lanjut Siti Rahmah. Siapa sih yang jadi operator nih? Duh. Nanti Ihda. Oh, belum aja sudah mau bertanya, belum selesai bapaknya. Lanjut. Halo. Muter, ayo. Lambat. Bapaknya bisa main bola dulu nih. Karena dengan kesadaran penuh penggabungan seluruh potensi, maka teman-teman semuanya, niat akan menghasilkan hubungan. Nah, hubungan apa? Rasa sambung atau tuning yang terus-menerus dengan Allah dalam melakukan perbuatan. Jadi kalau niatnya benar, Neng Putri Amelia Adari, maaf Bapak tadi kepencet, oh ya, udahlah ya. Pokoknya apapun yang Anda lakukan sudah Bapak maafkan lah ya. Supaya Jadi karena dengan kesadaran penuh menggabungkan seluruh potensi EQ, SQ, dan emotional quotient, EQ, intellectual quotient, dan spiritual quotient, maka niat akan menghasilkan hubungan yang terus-menerus dengan Allah dalam melakukan setiap perbuatan. Itu dia. Kalau niatnya karena Allah, maka cara dan gayanya pun insya Allah benar karena Allah. Dan insya Allah hasilnya pun diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Lanjut. Kita lihat next. Selanjutnya terkait tentang masalah niat yang baik. Itu bisa dikatakan orang yang ihsan dalam beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika tidak melihat Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Masya Allah, itu niat yang baik sampai ke taraf ihsan. Setelah ihsan, maka insya Allah dia akan ikhlas niat untuk mencapai ridha Allah. Bukan niat yang terpecah. Oh. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal maut. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Ini dia. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong barang berguna. Jadi barang berguna. Jadi barang berguna di sini ya terjemahannya. Jadi fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Maka kecelakaan bagi orang yang sholat. Siapa itu? Orang sholat tapi celaka bagi orang yang lalai dari sholatnya. Nah, orang yang lalai dari sholatnya, orang yang menunda-nunda sholat sampai dia tidak sholat. Hati-hati nih. Neng Shirley, pernah nggak sholat asarnya itu hampir maghrib? Pernah Pak, sering. Pernah nggak Neng Syarahil sholatnya maghribnya itu mendekat isya? Aduh, pernah Pak. Astagfirullah. Yang Putri, apakah sholat isyanya itu mendekati subuh? Aduh, kayaknya jarang deh Pak. Tapi pernah juga sih Pak. Kalau begitu, itu salah satunya indikasi yang lalai dari sholatnya. Sampai dia tidak melakukan sholat. Jadi teman-teman semuanya, bukan niat yang terpecah. Atau maksudnya si riya begitu. Karena ada riya di situ. Jadi kalau niat karena Allah mah tidak ada rianisasi. Rianisasi. Lanjut.
Lanjut, operator. Niat yang baik, ya ihsan, ikhlas. Itu adalah ultimate goal. Jadi hasil akhir dari persoalan niat. Seseorang yang tidak bisa mencapai ihsan dan ikhlas dalam belajar akan menimbulkan perasaan gelisah, takut, cemas, kecewa. Ya, itulah persoalan yang akhirnya menjadi spiritual pathologis. Berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti itu tolong dihindari. Maka harus benar-benar diluruskan niat kita itu. Sekali lagi, supaya hati kita tidak gelisah, tidak takut, tidak cemas, tidak kecewa terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam mencapai dan menggapai ilmu yang kita pelajari. Masya Allah. Lanjut. Silakan lanjut. Muhammad Haidar. Wah, sebentar lagi jenggotnya mau keluar nih kelihatannya. Sudah dipegang-pegang terus ini. Masya Allah. Bapak tahu aja. Ayo dong, ini sambil menunggu next PowerPoint-nya. 8 orang lagi, 400 orang. Mohon maklum ya, ini agak telat nih jaringannya. Hampir 400 orang. Ya, silakan. Harus memaklumi. Inilah maksud dari hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Dan seseorang diganjar sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya didasari niat karena Allah dan Rasulnya dan Rasulullah, maka hijrahnya akan sampai diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya didasari niat nih ya, karena kekayaan dunia yang akan didapat atau karena perempuan yang akan dikawini, maka hijrahnya itu tanda petik di situ ya, tertolak pada apa yang ia hijrah kepadanya. Maksudnya begini, jadi kalau kita niat hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah akan terima. Tetapi yang tadi itu Nandia ya, kalau kita hijrah niatnya karena hal keduniawian, misalnya calon mertua indah, mencari calon suami, mencari calon istri, maka hijrahnya itu tidak akan diterima oleh Allah dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda niatkan. Astagfirullahaladzim. Mungkin mendapatkan duniawiyah, tapi tidak mendapatkan pahala di akhirat. Mungkin mendapatkan istri, mungkin mendapatkan suami, tetapi Anda tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Makanya saking urgentnya itu namanya niat, tolong diperhatikan, luruskan niat karena Allah. Lanjut. Iya, silakan. Slide berikutnya kita lihat ya. Mohon maklum, hampir 400 orang. Silakan. Kalau satu kelas cepat. Nah, karena ini banyak kelas, jadi satu, Masya Allah, nge-lag kelihatannya. Yang kedua, yang tadi kan masalah adab ya, adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama tuh niat. Aduh Pak, niat saja sudah hampir jam 10 nih Pak. Ya udahlah kalau begitu kita percepat ya. Yang kedua untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Oh, ini seperti yang dulu disampaikan oleh Ustadz Bapen nih. Untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Dalilnya, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat. Balighu ani walau ayat. Imam Ahmad berkata ilmu itu tidak ada bandingannya. Apabila niatnya benar, maka para muridnya bertanya, bagaimanakah yang demikian itu? Beliau menjawab, ia berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi Imam Ahmad berkata ilmu itu tidak ada bandingannya apabila niatnya benar. Nah, para muridnya bertanya, bagaimanakah yang demikian itu? Beliau menjawab, ia berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Teman-teman semuanya, kalau kita bandingkan dengan harta, maka ini berbeda sekali, berbalik ya, antara ilmu dengan harta. Apakah Muhammad Haidar ingin ilmu atau ingin harta kalau disodorkan? Kelihatannya sih Mas Haidar
karena dari pesantren kelihatannya ya, kelihatannya sih dari pesantren nih. Saya ingin mendapatkan ilmu aja Pak. Apalagi Mas Bagas, apalagi Mas Diven, gitu ya. Asti Widyastuti, Masya Allah, Risma, Leni, Anan Karafif, semuanya itu kelihatannya dari teman-teman pesantren ya. Muhammad Fatan, Masya Allah, Cindi, Nandia, Gina Melia, dan kawan-kawan. Kalau diberi sodoran ilmu dengan harta, kita lihat harta itu kalau diberikan akan habis. Kalau ilmu diberikan kepada orang lain, nambah fahamlah kita, alias bertambah. Masya Allah. Ya, salsa ya. Jadi salsa kalau bisa ajarkan. Apakah akan berkurang fatihahnya di salsa? Enggak. Justru akan nambah faham. Karena Anda memberikan kepada orang lain. Tapi kalau harta, salsa punya uang 10.000. Ada yang meminta, salsa hutang dong uangnya 90.000. Oh enggak punya, saya punyanya 10.000. Ya udah 9.000 saya pinjam. Nah diberikan kepada dia. Berkurang enggak hartanya? Berkurang. Berapa? 9.000. Sisanya berapa? 10.000. Itu model harta dengan ilmu tuh begitu kurang lebih. Harta dijaga oleh kita kalau ilmu menjaga kita. Masya Allah. Orang yang banyak ilmunya sih biasanya Masya Allah ya dijaga oleh ilmunya. Kalau banyak harta, oh kita harus pinjam satpam, pinjam. Harus gaji satpam. Kadang-kadang ada herdernya juga, ada terus dikunci rumahnya, terus di kamarnya dikunci dan lain sebagainya. Itu kalau harta ya. Jadi harta perlu dijaga kalau ilmu menjaga kita. Masya Allah. Lanjut ketiga, setelah menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain, adab yang ketiga, silakan next. Mohon maaf Adab Bapak, menutup. di saya sudah di next. Kebetulan sudah. Iya, di Bapak belum. Yang ketiga, adab menuntut ilmu. Halo. Mungkin lagi OTW. Nah, berniat dalam menuntut ilmu itu untuk membela kebenaran. Jadi jangan sampai kita berniat dalam menuntut ilmu untuk membela kezahilan. Jangan ya. Nah ini udah pasti bahwa orang yang menuntut ilmu itu untuk membela kebenaran. Yang keempat, lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Jadi kalau Neng Putri ada yang berbeda pendapat dengan gagasan dan idenya, maka jangan langsung menjustifikasi Andalah yang paling benar, orang lain salah. Itu sesuatu yang amat sangat dihindari, keliru. Oke, karena dalam hal adab menuntut ilmu itu harus berlapang dada. Yang kelima, mengamalkan ilmu yang telah didapat. Jadi jangan sampai ilmu yang sudah kita punya itu hanya untuk diri kita. Nah, ibaratnya pohon yang tidak berbuah kalau ilmu itu tidak diajarkan. Pohonnya rindang, pohonnya bagus segala macam, tapi tidak berbuah. Kira-kira berguna enggak pohon itu? Berguna sih, mungkin untuk bisa berteduh dan lain sebagainya. Tapi, nah yang diharapkan kan buahnya. Karena dia tidak mengamalkan ilmu, maka buahnya tidak ada. Alias kurang maksimal. Oleh karena itu, sesudah kita memiliki ilmu, misalnya ada ilmu PGSD, ada PG PAUD, terus ada lagi teknologi informasi, apalagi MRL, terus apalagi satunya lagi terkait masalah itu. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu itu, kita ajarkan kepada orang lain, barulah ilmu itu akan bermanfaat untuk dirinya dan barokah untuk orang lain. Masya Allah. Lanjut. Salsa. Ya, lanjut. Oke. Yang keenam, menghormati para guru atau ulama dan memuliakan mereka. Cara dan gayanya tentu sesuai dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktu yang ada. Menghormati para guru, menghormati para ulama, dan memuliakan mereka sesuai dengan ruang, waktu,
waktu, tempat, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Maksudnya sih menghormati, tapi tidak sesuai dengan waktunya. Waktunya sholat menghormati Pak Kiai, yang nggak bisa. Nah, yang ketujuh, mencari kebenaran dan sabar. Oke, terakhir masih ada yang kedelapan atau sudah selesai sepertinya. Lanjut. Nah, bagaimana cara memilih ilmu, guru dan teman dalam belajar? Kita lihat ya. Silakan. Cara memilih ilmu, guru dan teman dalam belajar. Kelihatannya waktunya nih sudah habis. Ya, percepat saja sedikit lagi. Silakan. Klik cara memilih ilmu, guru dan teman dalam belajar. Kita lihat supaya kita belajarnya itu aman, nyaman, menyenangkan. Oh, sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya di anak-anak PGSD itu belajar itu yang aman, nyaman, menyenangkan. Oke, lanjut. Memilih ilmu, hendaklah memilih ilmu yang lebih baik dan ilmu yang sedang dibutuhkan dalam urusan agama dan dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Hendaknya ya, dianjurkan seperti itu memilih ilmu itu. Tapi kalau ilmu yang tidak dibutuhkan juga kadang-kadang dibutuhkan di masa depan, silahkan. Tapi yang lebih baik itu memilih ilmu yang lebih baik dan ilmu yang sedang dibutuhkan dalam urusan agama dan dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Seperti yang ada di Cibiru misalnya kan ada teknologi komputer, ada MRA, terus ada lagi yang lain. Itu masa depan itu biasanya mantap ya, dibutuhkan begitu. Silakan selanjutnya, setelah memilih ilmu, memilih teman. Ya, memilih guru. Sebaiknya memilih orang yang lebih alim, pandai, warok, pengetahuan Bapak. Kadang orang tua juga belum tentu, ya, belum tentu. Tetapi kalau dalam persoalan ilmu biasanya yang sudah tua mah sudah banyak mengkaji dan memahami. Makanya memilih guru itu sebaiknya yang alim, yang lebih waro, yang lebih dewasa dan tua. Nah, seperti Teh Putri sekarang kan gitu. Banyak gurunya, tapi biasanya gurunya itu yang lebih tua usianya. Ada juga anak kecil jadi guru bisa, tapi sebaiknya yang lebih tua, yang lebih old, lebih dewasa. Lanjut. Yes, memilih teman sekarang. Pilihlah teman yang rajin, warai itu memelihara diri dari yang haram, bertabiat benar, dan saling pengertian. Wow, Salsa, suka nggak sama yang saling pengertian? Oh, suka banget, Pak. Maka Salsa pun harus saling pengertian. Jauhilah teman yang pemalas, banyak berbicara yang sia-sia, perusak dan tukang fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Makanya memilih teman ini setidaknya pilihlah yang rajin. Karena sesuai dengan dasar Dharma Pramuka juga ya. Rajin, terampil, dan gembira. Hemat, cermat, bersahaja. Bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan lain sebagainya. Gitulah ya. Rajin. Wara'i, memelihara diri dari yang haram. Masya Allah. Kalau ada teman-teman di antara kita itu yang menjaga diri dari yang haram, biasanya tuh anaknya baik. Baik banget. Kalau narkoba minum, vodka minum, terus minuman keras minum, babi ngepet makan, wah sudah. Itu udah kelihatan nanti ujungnya itu kurang mantep. Bertabiat benar, pasti. Kalau tidak bertabiat benar, bahaya kita saling. Terus saling pengertian. Jauhilah teman yang pemalas. Yang malas itu, aduh, kalau bisa sih janganlah ya. Dari 391 orang ini semuanya rajin-rajin saya lihat itu ya. Bapak lihat itu, dan tidak ada yang menjadi orang pemalas. Apa sih Pak buktinya? Buktinya sekarang masuk dalam Rom. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Masya Allah. Dan
yang banyak bicara sia-sia. Oh, apalagi mulutnya penuh dengan kebun binatang, sebaiknya dihindari. Perusak. Oh, perusak. Oh, kalau sudah perusak pasti biasanya tukang fitnah. Janganlah ya. Oke, terus lanjut. Nah, menghormati ilmu dan menghormati guru adalah salah satu kunci keberkahan. Silakan teman-teman semuanya di Cibiru pada umumnya mulai dari sekarang semester 1 dan sampai insya Allah selesai semester 8 kalau tidak salah itu, hormatilah guru. Hormatilah guru, hormatilah guru. Insya Allah Anda akan barokah. Menghormati ilmu, menghormati guru adalah salah satu kunci keberkahan. Masya Allah, kalau saya ceritakan panjang ini, tapi ya intinya begitu. Lanjut. Ada sebuah kisah dalam pesantren. Oh, ya ada santri yang tukang ngarit gitu ya katanya gitu. Tapi ternyata setelah keluar dari pesantren, justru dia menjadi kiai besar. Padahal waktu di pesantren jadi tukang ngarit apa? Ngarah ternaknya pakai domba apa, tapi ngajinya sih jarang. Tapi entah gimana ya, dia kan ikhlas banget gitu. Maka setelah keluar dari pesantren, justru dia faham terhadap kitab-kitab yang diaji di pesantren. Masya Allah, itulah keberkahan. Adab dalam majelis sudah tadi disampaikan di awal, ya berlapang-lapang dalam majelis, tidak boleh saling caci maki dan lain sebagainya. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Sudah tadi ya. Lanjut. Ya, halo. Terakhir, halo, silakan. Dalil kota menuntut ilmu barang siapa memenuhi, oke, dalil kota menuntut barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan paham dalam agama. Oke, sudah, terus lanjut. Balik lagi ke situ. Silakan dilanjutkan. Ya, mohon maklum ya teman-teman semuanya. Sekali lagi ini masalah teknis karena share screen itu ini banyak banget, ini 391 teman-teman dalam satu room, makanya agak nge-lag. Mohon maklum aja ya, tapi isi pesannya tentu teman-teman sudah kita dapatkan. Ada penuntut ilmu sudah, keutamaan ilmu juga sudah. Sekarang praktek kehidupan kita sehari-hari selama kurang lebihnya terkait menjadi mahasiswa, dan nanti insya Allah Anda akan keluar sebagai seorang sarjana. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, berarti dia sedang meniti suatu jalan dalam jalan-jalan surga. Masya Allah. Dan sesungguhnya malaikat membentangkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah, ibarat keutamaan bulan di malam purnama dengan seluruh bintang. Kalah ya. Dan sesungguhnya bagi orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh seluruh penghuni yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan oleh karena segala sesuatu hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Belum selesai ya, udahlah. Terus intinya ada di situ. Sesungguhnya Rasulullah tidak menyukai bila orang iri terhadap suatu nikmat yang Allah karuniakan kepada orang lain, kecuali dua nikmat. Dua hal, yaitu penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, ini yang perhatikan. Yang kedua adalah pedagang yang bersedia mengeluarkan hartanya untuk diabdikan kepada Islam. Jadi kan kita dalam kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari kan tidak boleh iri, tapi untuk yang ini boleh. Yaitu yang pertama, iri terhadap penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, dan pedagang yang bersedia mengeluarkan hartanya untuk diabdikan kepada Islam. Masya Allah. Lanjut. Halo. Hanya sudah sedikit lagi, sudah habis nih. Maaf Kakang Teten keluar sendiri. Maaf tadi Bapak kepencet. Oh, maaf Bapak, bapaknya kepencet. Ya. Silakan terakhir
Sudah Halo. habis, Bapak. Mohon maaf. Oh, sudah habis ya. Baiklah teman-teman semuanya. Barangkali sedikit share dari Bapak itu. Waktunya sekarang sudah jam 10 lebih 5 menit. Barangkali masih ada waktu, monggo ada pertanyaan tadi yang sudah raise hand. Tapi kalau tidak, rasanya sudah cukup. Oh, ada ya. Silakan moderator. Ya baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk Akang Teteh yang ingin bertanya dan silahkan raise hand terlebih dahulu. Mau Wow. diketik di kolom chat atau langsung saja on mic, mangga dipersilakan. Waktunya Kang, tolong perhatikan sampai jam berapa Bapak ini? Udah habis. Ya kalau pemateriannya sudah Pak, tinggal tanya Iya, jawab aja. iya. Oh ya, oke lah, silakan. Tanya, jawab. Afa bertanya, Bapak menjawab. Silakan. Apa, Pak? Genta, Bagas, Lutfi, Julius Kaisar. Oh, ada Julius Kaisar juga di sini. Masya Allah. Ada Endah Parawangsa. Udah banyak banget nih yang bertanya. Ya, sesuai dengan waktu saja. Silakan. Nur Syamsha, Mutiara, Tarwan, Zainuri. Oh, kok ada Zainurinya sih di situ? Oh, itu muridnya Pak Zainuri. Udah, cukup. Udah banyak Ya, itu. Pak. Izin bertanya. Ya. Silakan, Teh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Afa Jahra dari kelompok 19. Izin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa setiap kita diberi ganjaran dari setiap niat kita gitu ya. Nah, kalau misalkan kita itu sudah berniat melakukan amal soleh gitu ya Pak, berbuat baik, misalnya tuh sholat duha gitu, tapi nggak kesampaian gitu Pak, nggak kesampaian sholat duhanya. Nah itu tetap diberi ganjaran atau tidak Pak? Asal jangan keseringan, ya asal jangan keseringan. Ya kalau Anda terbiasa sholat duha lalu sewaktu-waktu Anda tidak sholat duha karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, mudah-mudahan Allah dengan niat yang Anda lakukan Anda mendapat pahala. Karena hak prerogatif masalah pahala dan dosa itu hak prerogatifnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaidah yang ada, kalau Anda sudah terbiasa sholat duha karena situasi dan kondisi ingin sholat duha, niat yang kuat, tapi karena tidak memungkinkan, sedang apa ya? Ada terjadi naudzubillah ya, misalnya kebakaran atau mungkin terjadi gempa bumi dan sebagainya, catat sebagai amal ibadah duha yang Anda lakukan. Insya Allah. Gitu ya, Pak ya? Oke, berbagi jawaban. Yang lain? Bapak izin bertanya, boleh? Silahkan Muhammad Lutfi. Ya Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelompok 8. Bapak izin bertanya, apabila kita dalam menuntut ilmu terus sampai lupa akan ibadah, itu seperti apa ya Pak? Astagfirullah. Al-ilmu nurun. Iya. Apa ilmu itu cahaya. Cahaya untuk apa? Salah satunya cahaya untuk menerangi ibadah kita. Pupuk iman adalah ilmu. Sekarang kita menuntut ilmu saja, misalnya gitu. Tapi sholatnya lalai. Ini suatu yang keliru besar, saudara. Wah, Muhammad Lutfi, please ya, jangan melalaikan ibadah karena gara-gara menuntut ilmu. Ya ibadah yang paten adalah tarkus sholat, ya terutama sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah tarkus sholat. Sholatnya. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah amalan pertama dan utama yang dihisab di yaumil kiamah nanti. Itu adalah sholatnya. Sekarang kita mengabaikan sholat karena kita misalnya menuntut ilmu, jam 12 masih di kelas misalnya, Bapak anjurkan kalau waktu sholat duhur break dulu.
Oh, setidaknya kalau ada azan Anda berhenti terlebih dahulu kegiatan pembelajarannya. Setidaknya ya yang terjadi kadang-kadang bablas anginnya. Nah, kita mulai dari sekarang Muhammad Lutfi, tolong Muhammad Lutfi di prodi apa nih? Dari prodi Oke, PGSD, Pak. prodi PGSD. Bapak kira Bukan, Pak. dikira Bapak. Iya. Ya, kalau nanti di PGSD, di prodi PRL, iya, moral. Iya. Iya, Regina, astagfirullah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi, please ya, kalau meninggalkan sholat gara-gara menuntut ilmu, rasanya itu keliru. Nah, karena ibadah itu banyak, tidak hanya sholat. Ini yang Bapak tekankan persoalan pesolatan. Jangan hancurkan sholat Anda gara-gara menuntut ilmu. Untuk ibadah muamalah, yang ghairu mahdo, nah Anda lihat situasi dan kondisi. Ya, misalnya nih, kalau yang ghairu mahdo, ya ibaratnya mah, yang hubungan dengan manusia. Misalnya ada orang yang meminta-minta kepada kita, sementara kita sedang dikejar waktu untuk kejar kuliah jam 7. Nah, di jalan ada yang meminta-minta. Nah, kalau kita keruduk itu lama, bismillah aja. Mohon maaf ya, tidak memberi kepada dia. Dan karena di Kota Bandung kan dilarang ya, memberi kepada fakir miskin di jalanan itu. Ya, katanya begitulah. Supaya orangnya itu tidak meminta-minta terus gitu maksudnya. Kalau kitanya memberi terus, nah merekanya banyak lagi nantinya berkerumun. Nah, yang model kayak gitu lanjut cepat karena ngejar waktu untuk jam 7. Yang model-model kayak gitu situasional. Tapi kalau sudah persoalan pesolatan, nah apalagi gitu ya, apalagi persoalannya yang menuntut ilmu yang maaf misalnya ya dianggap kifayah lah gitu ya, fardu kifayah, sebaiknya tidak boleh meninggalkan sholat. Di BEM misalnya Anda jadi pengurus BEM suatu ketika nanti ya di semester-semester atas, Bapak titip pesan sekali karena Bapak telah banyak sedikit tahu tentang di BEM. Jadi tolong kalau ada acara-acara, kalau ada misalnya rapat-rapat, perhatikan waktu sholat. Ya, waktu sholat ya ke as-sakinah lah, as-sakinah gitu ya. Waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya begitu ya. Kalau subuh mungkin ada di rumah masing-masing, mungkin atau di kosannya. Tapi sebaiknya subuh juga Anda kejar waktu di masjid gitu ya, terutama yang laki-laki. Kalau yang perempuan ya mangga situasional. Kalau tidak ada Belanda, silakan Anda di masjid. Tapi kalau ada Belanda misalnya gitu ya, mau nembak Anda sebaiknya di rumah. Maksudnya bagaimana sih Pak? Oh, tidak sebagainya, silahkan di masjid. Neng Alfa Zahra tidak aman situasinya. Terus kalau apa ke masjid tuh ya, orang-orang pada ngegerutu. Waduh, nanti wah si Alfa katanya ke masjid gara-gara ini apa namanya. Walaupun ada yang menganjurkan nggak bisa apapun dan bagaimana di rumah, ya itu pendapat yang lain. Kalau Bapak sih, kalau Anda misalnya Melna atau Afa Zahra kosannya itu di depannya masjid, ya sholatlah di masjid. Ya enggak akan terjadi Belanda datang lagi untuk ngusir Anda, enggak. Kecuali kayak di Palestina gitu kan. Kalau di Palestina kan masuk ke Masjid Al-Aqsa misalnya dikejar-kejar sama tentara Israel. Terus juga andanya kan khawatir terjadi fitnah dan sebagainya. Nah, itu di rumah. Kalau model kayak gitu. Tapi kalau model kita di Bandung Raya atau di Cibiru sekalipun, kosnya di depannya ada masjidnya, masjid apa tuh di belakang itu tuh masjid apa ya lupa saya. Edi Rohendi itu senior Bapak di situ, ketua pengurusnya dulu. Nah, di situ terus Anda kosnya di sebelah masjidnya segala macam, ya makmurkanlah masjid. Sholatlah di masjid, begitu ya. Teman-teman jangan di kosan, sudah mah kosannya sempit 3x3, sudah mah ada tempat makannya, ada WC-nya segala macam, sholatnya pun di situ. Astagfirullah. Nah, ini mah situasional saja. Oke? Hatur nuhun. Cukup 2 saja katanya itu. Oke Lutfi ya.
Ada lagi? Ada lagi. Mungkin Cukup? satu lagi, Kang Oh, Genta, satu mangga. lagi. Assalamualaikum Bapak. Genta Alima Persada. Sebelumnya Waalaikumsalam. perkenalkan, Silakan Mas Genta Alima Persada. ya, Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Genta Alima Persada dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak kelompok 1. Ya. Lanjut pertanyaan di Genta ada pertanyaan, apakah tempat belajarnya pengaruh bagi kita Pak dalam menerima ilmu yang kita pelajari? Jadi kemaksimalan dari ilmu tersebut Pak, apakah berpengaruh juga Pak tempat belajar dan suasananya? Terima kasih. Oke, saya nggak jelas suaranya tadi. Bapaknya di laut sih, ini di pantai, maaf ya. Ulangi Mas, nggak jelas tadi ada deburan ombak. Halo Pak, cek apakah suaranya udah jelas Pak? Jelas. Jadi begini Pak, apakah tempat kita belajar dan suasana belajarnya akan berpengaruh bagi kita Pak dalam menerima ilmu yang kita pelajari? Jadi kemaksimalan dari ilmu. Oh ya, baik, terima kasih. Ya sekarang kalau persoalan masalah tempat, ya situasi dan kondisi apakah memaksimalkan kita untuk dapat ilmu, pasti. Iya, tempat semulia-mulianya tempat di muka bumi itu adalah di masjid. Maka biasanya yang memberikan tausiah di masjid itu biasanya langsung nyerap. Ya, itu fakta. Itu yang Bapak rasakan. Karena semulia-mulianya tempat di muka bumi ini teman-teman semuanya, itu adalah di masjid. Makanya Rasulullah SAW dulu merumuskan peperangan, merumuskan ekonomi dan sebagainya itu di masjid. Nah, sekarang kalau waktunya tempatnya di dekat terminal, berisik. Ya. Terus juga di tempat sampah. Ya, bau. Apakah maksimal ilmu yang akan didapat? Bapak rasa tidak akan maksimal karena terganggu dengan bau, dengan berisik dari situasi dan kondisi. Itu contoh real di lapangan yang seperti itu akan mempengaruhi maksimalisasi ilmu yang kita dapatkan. Oh Pak, di sana udah biasa di tempat sampah karena memang tidak ada tempat lain. Sebaiknya jauh dari tempat sampah untuk persoalan yang steril untuk menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu perlu dana. Ini yang kadang-kadang diperhatikan, yang lupa diperhatikan. Perlu pendanaan, perlu ongkos, perlu uang. Untuk apa? Untuk bisa memaksimalkan ya ilmu yang kita dapatkan dengan waktu, tempat, situasi yang sangat kondusif. Ya, Mas Genta ya. Sekarang Mas Genta misalnya belajar dengan misalnya ruangan yang sempit, yang pengap, yang apakah akan fokus? Enggak akan fokus. Secara duniawi saja mengatakan demikian. Tapi kalau situasinya lapang, teman-temannya baik, teman-temannya tidak ada yang menjadi pencuri, teman-temannya juga bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan, ketertiban di ruangan itu, maka rasanya itu nyaman gitu, ingin berlama-lama di ruangan itu secara duniawi. Apalagi kalau diberikan bacaan-bacaan terlebih dahulu, begitu kan, membaca Al-Quran supaya barokah dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya ruang dan waktu, situasi dan kondisi yang kondusif untuk menuntut ilmu supaya ilmu yang kita dapatkan lebih barokah. Masya. Gitu Bos Genta. Ya, cukup. Terima kasih Bapak. Yes. Oh. Oke, Mas Bagas. Oke, baik Bapak. Pak. Begitu. Jadi terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah bertanya dan mohon maaf yang tidak kebagian bertanya. Ya, dikarenakan waktunya sudah mepet, mau ke waktu mentoring dan siang nanti kalian yang angkatan 2021 ada kegiatan Mabim juga dan izin memberikan kesimpulan pematerian pada hari ini. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah hal yang wajib dan lumrah, ya teman-teman. Untuk daripada itu maka jika kita menuntut ilmu dan kita membagikannya kepada orang lain maka itu merupakan hal yang bermanfaat dan pahalanya mengalir sampai kita sudah meninggal dunia. Itu saja. Insya. Itu saja dari saya dan saya Ediras Fadlur Rahman selaku moderator kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan dan kekurangan dalam
menghandle dan memimpin acara pematerian kali ini. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Dan Masya Allah, terima kasih juga kepada Bapak yang sudah memberikan materi dan ilmunya yang luar biasa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mangga kembali diserahkan kepada MC. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga dengan ilmu yang Bapak beri bisa kita cermati dan bisa kita laksanakan juga. Baik, sebelumnya akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri. Disilakan kepada panitia PDD untuk menanyakan sertifikatnya. Juga boleh didokumentasikan ya. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih. Nanti share ya ke Bapak ya, ke email Bapak atau WA Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Akang Teteh PDD, kepada yang disilahkan. Kepada teman-teman PDD. Boleh on cam dulu ya semuanya. Wow, ada 16 slide ini, Masya Allah, banyak banget ya. Baik, kepada tim PDD kami persilahkan. Boleh dipandu langsung ke tim PDD ya. Tim PDD itu apa Teh? Yang dokumentasi Pak. Tim PDD hadir. Oh gitu ya. Hadir lah. Masa nggak hadir? Kalau tidak hadir, terlalu. Bapak izin live atau gimana ini? Foto bareng dulu Pak. Ya. Oh, foto bareng. Ya, ya, Tim silakan. PDD boleh unmute dulu. Winarti. Oh, Ibu Win ternyata ya. Ini Ani Heriani. Oke, publikasi dan dokumentasi. Oh, PDD tuh gitu. Pubdekdok ya dulu mah kalau waktu Bapak. Ya, ya, silakan. Mohon izin Bapak dan juga Kang Teteh semua, kita mulai ya dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Satu kali lagi, Damai. 1, 2, 3. Lanjut ke yang kedua. 1, 2, 3. Wah, Winarti pengen di 2 tuh. Yang ketiga. Damai. 1, 2, 3. Lutfi, udah Lutfi, kamu ya Allah. Yang keempat. 1, 2, 3. Ngegaya wah, defend. 1, 2, 3. Yang ke Cindy tadi di 2. 1, 2, 3. Yang ketujuh. 1, 2, 3. Allahu Akbar sampai 12, 16. 1, 2, 3. Bapak udah lewat loh. 1, 2, 3. Kalau gentap pengennya 2, 1 aja Ya, 1, belum. 2, 3. Baik, dikembalikan ke TTMC. Aduh. MC silakan, Win, Bu Win. Di masjid di Bapak di sini ada Ibu Winarti nih. Jadi di sini juru masak. Terima kasih kepada Akang Teteh PDD. Baik Akang Teteh, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar walaupun banyak kendala ya Pak. Sebagai penutup acara hari ini, marilah kita berdoa bersama agar acara hari ini menjadi barokah yang akan dipimpin oleh Teh Siti Utami. Teh Siti Utami. Ya. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kesempatan untuk mengikuti acara ini dengan lancar. Dan semoga semua ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi teman kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah.
wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wa kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini qahrir rijal. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummul Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tebak dari pesantren. Terima kasih kepada Teh Siti Utami yang telah membacakan doa. Amin. Nah, demikianlah rangkaian acara Pekanan Tutorial PAI Kampus UPI Cibiru 2021. Terima kasih kepada Akang Teteh dan para peserta, juga kepada Bapak yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Dan semoga Amin. kita bisa bertemu lagi di acara Pekanan-Pekanan Tutorial untuk selanjutnya. Amin. Saya Siti Rohmah dan rekan saya Winarti. Acara, mohon maaf. Saya Siti Rohmah dan rekan ya selaku pembawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Oke, izin lab ya. Bapak, terima kasih Bapak. Ah, Bapak. ayah wae. Dan jangan lupa Syukron. mentoring ya teman-teman. Ya, Ya, syukron, ini syukron, kegiatan syukron. mentoring